Eh, semua kutipan Ellen White yang ada di sini adalah dalam bahasa Inggris, dan ini adalah kutipan asli apa yang dikatakan oleh Ellen White sendiri tentang vegetarianism. Jadi saudara-saudara kalau boleh mau mencatat, dan dengan kutipan bahasa Inggrisnya akan lebih mudah untuk dicek di internet, sehingga dengan demikian kita bisa melihat konteks dari tulisan Ellen White ini. Ada beberapa tulisan di jurnal dan juga di beberapa tulisan Ellen White, beberapa tulisan di jurnal dan majalah-majalah yang ada di gereja Advent. Namun kebanyakan menulis tentang historical development atau bagaimana perkembangan praktek Ellen White dalam vegetarianism. Sebagian juga menulis tentang konsep vegetarian, tetapi saya belum menemukan bagaimana konsep dan praktek ini dipadukan dalam kehidupan Ellen White, sehingga orang tidak salah memandang. Kadang-kadang kalau kita lihat Ellen White, apakah dia konsisten dalam menghidupkan apa yang dia ajarkan. Sebagai contoh, tahun 1894 ketika dia masih makan ikan, dan di tahun 1880-an ketika Ellen White makan kerang, lalu kemudian ada serangan terhadap Ellen White bahwa dia tidak konsisten. Ya. Jadi pada malam ini saya pertama akan menunjukkan bagaimana praktek di dalam kehidupan Ellen White tahun-tahun yang penting ketika dia melakukan atau mempraktekkan akan tulisan-tulisannya tentang vegetarianism, dan juga kemudian konsep Ellen White tentang vegetarianism. Dengan adanya akan perpaduan konsep dan praktek, kita akan melihat bagaimana Ellen White ini adalah konsisten. Nah, masalahnya ketika kita tidak melihat bahwa Ellen White itu konsisten, oleh karena kita tidak memahami definisi pemahaman Ellen White tentang vegetarianism. Sebagai contoh, kita menggunakan definisi vegetarianism ini, orang vegetarian adalah orang yang sama sekali tidak makan daging. Itu konsep kita. Tapi apakah itu konsep dari Ellen White? Nah, hal-hal seperti ini kita dapat lihat, kita akan pelajari pada malam ini, sehingga kita tidak menggunakan konsep modern kepada tulisan-tulisan Ellen White, yang sebenarnya kita harus mengerti apa sebenarnya konsep Ellen White tentang vegetarianism. Baik, yang pertama, mari kita lihat perkembangan ya tentang praktek, perkembangan tentang bagaimana pemahaman yang dia terima dari tahun-tahun yang penting di dalam kehidupannya. Di tahun 1848, dia telah mendapatkan satu pekabaran tentang bagaimana berhenti dari teh, kopi, dan merokok. Ya, dalam hal ini adalah tembakau. Di Council on Diet halaman 495 kita dapati bahwa dia telah mendapatkan pekabaran itu untuk yang pertama kali. Dan di sini belum ada makanan haram dan halal. Makanan haram dan halal bukan datang dari tulisan Ellen White. Bukan, dari penyidikan Alkitab yang dilakukan oleh gereja, dan terutama dilakukan oleh S.N. Haskell. Dan kita baru mengerti akan haram dan halal itu di tahun 1902. 1902. Jadi, gereja Advent sudah tidak minum teh dan kopi dan merokok lebih dulu, dan mengenal makanan haram dan halal baru 50 tahun lebih kemudian. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Di tahun 1854, ditulis dalam manuskrip yang nomor 1 di tahun 1854, bahwa dia menerima satu vision, penglihatan, di mana sebagiannya berbicara tentang temperance, bertarak, ya, dan bagaimana untuk mengontrol selera. Jadi pengandelan diri ini yang lebih dulu mendapat tempat yang utama di dalam penglihatan yang diberikan Tuhan kepadanya. Secara komprehensif, penglihatan tentang
hidup yang sehat atau pengendalian terhadap makanan baru didapatkan di tahun 1863. Ya, tentang bagaimana kita harus berhenti dari makan daging secara umum dan khususnya babi. Ya. Dan itu ada di dalam Spiritual Gift volume yang keempat di halaman 120 sampai 151 dan Council on Diet and Food di halaman 481 sampai 494 kita akan dapati bagaimana ajakan Ellen White tentang mengurangi atau menghindari sedapatnya dari makan daging. Nah, yang menarik adalah di tahun 1858 S.N. Haskell menulis tentang tidak boleh makan babi. Dan Nyonya White tulis di dalam Testimonies jilid yang pertama bahwa dia melarang S.N. Haskell untuk jangan katakan berhenti makan babi. Karena Alkitab, waktu itu Nyonya White katakan, Alkitab belum katakan itu. Ya, kita belum bisa melihat itu. Dan itu terlalu dipaksakan. Namun kemudian setelah dia sendiri belajar tentang Alkitab dan kemudian mendapat penglihatan dari Tuhan, akhirnya dia menerima dan ditulis ya oleh Nyonya White. Pertama kali dia tulis bahwa seseorang tidak boleh makan babi itu di tahun 1864. Di dalam Spiritual Gift volume 4 bagian A, di halaman 124 dia katakan bahwa kita harus abstain, kita harus tidak makan babi. Ya. Jadi 1 tahun setelah dia menerima penglihatan tentang dilarang makan babi, baru dia tulis. Tapi pemahaman ini dia sudah miliki di tahun 1863. Jadi di tahun 1858 ketika S.N. Haskell berkata, jangan makan babi, gereja belum menerima termasuk Ellen White. Nanti kemudian setelah pemahaman lebih lanjut tentang pelajaran Alkitab, baru kemudian Ellen White bersama dengan para pionir yang lain berhenti untuk makan babi. Tetapi ini belum ada tentang makanan haram dan halal. Itu baru ada di tahun 1902. Itu baru ada di abad yang ke-20. Jadi di abad ke-19, kebanyakan para pionir itu masih makan makanan yang haram. Dan sebagai contoh, di tahun 1873 ketika berada di Colorado, keluarga White makan tupai ya, di tahun 1873 ya. Jadi dalam kondisi ketika itu tidak ada makanan dan musim salju, mereka berada di tempat terpencil, tidak ada yang dan mereka sangat starving ya, sangat kelaparan, tidak ada lagi. Dan di situ dicatat bahwa James White mendapatkan tupai ya, dan kemudian ya begitulah. Nanti kita akan lihat prinsipnya lebih jauh. Kenapa itu terjadi? Tapi perlu diingat, kita belum ada konsep haram dan halal. Kita baru ada di tahun 1902. Di tahun 1894, Ellen White lalu kemudian menjadi lebih ketat dalam vegetarianism. Kita dapati di dalam letter 76 di tahun 1895. Dan apa alasannya yang membuat dia lebih ketat dalam vegetarianism? Ya, adalah karena ethical issue, bahwa kekejaman di dalam membunuh binatang ini tidak baik bagi sensitivitas kekristenan. Nah, jadi itu yang dia tulis di tahun 1895. Nah, di tahun 1896 kita dapati di letter 128 di tahun 1896 Ellen White masih makan ikan. Dan di tahun 1905, dia lebih lagi berkata, lebih berhati-hati untuk makan ikan. Oleh karena apa? Oleh karena keadaan lingkungan yang kotor. Meskipun dia tahu bahwa daging ikan itu dipengaruhi oleh lingkungan sejak tahun 1895. Dan dia tulis itu di tahun 1895. Dia sudah sadari itu. Tetapi di tahun 1905 dia semakin melihat kenyataan bahwa ikan semakin juga tidak sehat pada waktu itu. Dan dia tuliskan di Ministry of Healing di halaman 314. Nah, Ellen White tetap menekankan tentang
makanan yang terbaik adalah makanan vegetarian. Ya, kita lihat di dalam kutipan ini, di dalam Christian Temperance and Bible Hygiene, halaman yang ke-47 yang ditulis tahun 1890, dia katakan, fruits, grains, and vegetables prepared in a simple way, free from spice and grease of all kinds, make with milk or cream the most healthful diet. Jadi bebas dari bumbu dan susu, krim dan sebagainya, ya itu adalah makanan yang terbaik. Ya. Fruits, buah-buahan, grain, biji-bijian, dan sayur-sayuran yang disiapkan dengan cara yang sederhana, itu adalah the most healthful diet. Dan itu akan memberikan gizi kepada tubuh dan juga memberikan kekuatan. Bukan hanya kepada tubuh, tapi juga kepada pikiran. Ya. Yang tidak didapatkan dengan makanan-makanan yang merangsang. Makanan-makanan yang kurang sehat. Lalu sekarang bagian berikutnya adalah apa maksud dari prinsip-prinsip kesehatan, ya, yang ditulis oleh Ellen White. Mengapa Tuhan atau Ellen White menuliskan mengapa makanan vegetarian atau pola hidup sehat ini atau prinsip-prinsip kesehatan ini diberikan kepada kita. Paling sedikit didapati ada 3 alasan mengapa kita perlu memiliki pola hidup yang sehat, termasuk diantaranya adalah pola hidup vegetarian. Yang pertama, di dalam Testimonis jilid yang ke-9 halaman 112 yang ditulis tahun 1909 adalah humanitarian principle. Ya. Jadi apa maksudnya? Ketika kita diberikan pola hidup sehat termasuk makanan-makanan yang sehat, dan satu hal, prinsip kesehatan di dalam tulisan Ellen White, ya, pola hidup sehat itu bukan hanya makanan, bukan hanya vegetarian. Vegetarian adalah hanya salah satu dari sekian banyak pola hidup sehat yang dituliskan di dalam Ellen White. Bahkan tidak banyak orang yang menyadari bahwa dalam tulisan Ellen White lebih banyak memuat tentang exercise atau gerak badan daripada soal makanan. Di dalam suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang profesor kita yang ada di Amerika Utara, dia mengatakan bahwa lebih banyak Ellen White menulis tentang gerak badan daripada makanan. Tetapi nampaknya ketika kita hanya menekankan pada satu sisi, itu tidak baik juga. Karena apabila kita memiliki pola hidup yang sehat, ya mestinya harus pola hidup dalam arti makanan yang baik, itu sebenarnya harus diimbangi dengan olahraga. Dan ini yang kebanyakan kita belum terlalu aware tentang hal ini. Jadi fungsi yang pertama, kenapa Tuhan memberikan kepada kita akan prinsip-prinsip kesehatan? Yang pertama adalah humanitarian principle, yaitu dengan prinsip kesehatan ini akan membuat manusia akan memiliki kehidupan yang lebih baik dan mengurangi penderitaan. Jadi dengan mengurangi penderitaan, bukankah maksud Tuhan dengan kebenaran yang dihidupkan di dalam dunia ini, kita mengabarkan tentang kasih Tuhan. Dan dengan dalam hal ini, ketika kita menghidupkan kehidupan yang benar dan sehat, membuat orang lain lebih bersukacita karena kesehatannya, dan lebih mudah untuk menghargai hal-hal rohani. Dan itulah sebabnya yang pertama adalah untuk mengurangi penderitaan manusia. Ini menjadi berkat bagi kita, ya. Ketika kita menghidupkan akan pola hidup sehat, di mana salah satunya adalah vegetarian, ya, ini hanya salah satu, saya tekankan sekali lagi, dari New Start yang dia tulis di Ministry of Healing, ya, dari 8 obat alami itu, makanan adalah salah satunya. Dan apabila kita mempraktekkan ini dengan baik, maka ini akan mengurangi penderitaan manusia. Yang kedua
adalah evangelical principle. Bagaimana pola hidup sehat ini dan kehidupan yang sehat ini dan pekabaran tentang kesehatan ini, ya, termasuk di dalamnya soal makanan, adalah satu cara yang baik ya untuk menjangkau orang lain. Ya, dituliskan di dalam letter 36 di tahun 1893. Ellen White berkata bahwa pola hidup sehat atau pekabaran tentang kesehatan ini, karena semua orang ini kan senang untuk sehat. Ini adalah pekabaran interdenomination atau pekabaran yang menembus batas. Ya. Ketika kita membawa pekabaran tentang kesehatan, semua orang perlu sehat. Mau agama apapun dia, pekerjaannya apapun dia, kondisi apapun dia, mau kaya, miskin, mau orang berpendidikan, mau tidak, ya. Apapun pekerjaannya, semua orang mau sehat. Dan pekabaran ini diberikan kepada kita, memberikan satu maksud yang sangat-sangat efektif, ya, untuk menjangkau orang lain, menyatakan akan kasih Kristus. Dan satu hal yang menarik adalah 100 tahun yang lalu ketika terjadi pandemik flu Spanyol yang terjadi tahun 1918 sampai 1920, di mana merenggut paling sedikit 50 juta orang, dan beberapa report mengatakan bahwa 1/10 penduduk dunia habis mati oleh karena flu Spanyol. Pada waktu itu Gereja Advent memiliki satu pekabaran yang menarik yang akhirnya membuat Advent ini begitu dikenal oleh karena banyak menolong orang yang kena dengan flu Spanyol ini. Apa yang terjadi? Kita memperkenalkan, meskipun itu sudah ada sebelumnya, dan hidroterapi bukanlah berasal dari Gereja Advent, namun Gereja Advent melalui Bethel Creek Sanitarium mengembangkan akan pengobatan hidroterapi ini. Pengobatan hidroterapi ini menolong banyak orang untuk terhindar dari kematian. Dan ini terjadi sangat efektif di kampus kita di Minnesota. Dan tidak ada satupun yang mati oleh karena mereka menerapkan akan prinsip pola hidup sehat ini. Dan 4 tahun kemudian, di tahun 1924, kita dapati di statistik bahwa jumlah anggota gereja Advent di luar North America melebihi jumlah dari yang ada di North America untuk pertama kalinya setelah 4 tahun. Ya. Jadi kita lihat bahwa pola hidup sehat, termasuk di antara vegetarianism ini, adalah sangat menolong kita untuk membagikan pekabaran Injil dan juga menolong orang untuk mengurangi penderitaan. Jadi apa yang ketiga? Ini yang ketiga yang sering diperdebatkan. Banyak orang mengatakan bahwa kalau atau orang yang salah mengerti, karena kalau makan daging orang itu katanya tidak masuk surga. Orang itu tidak selamat. Nanti kita akan lihat lebih lanjut bagaimana tulisan Ellen White. Namun alasan yang ketiga, kenapa di dalam tulisan Ellen White, kenapa prinsip hidup, prinsip kesehatan ini diberikan kepada kita adalah agar menolong kita untuk bekerja sama dengan kuasa Roh Kudus, ya, bertumbuh di dalam karakter. Dan dalam hal ini adalah Nyonya White berulang kali katakan bahwa ini pekabaran reformasi kesehatan berhubungan dengan sanctification. Dan ini bukan justification. Jadi Nyonya White berkata bahwa ini sanctification. Yang berhubungan dengan keselamatan adalah justification. Dan Ellen White di dalam tulisannya tidak pernah menghubungkan tulisan justification kepada health reformation, ya, atau health reform. Jadi kita dapat lihat di dalam Christian Temperance and Bible Hygiene yang ditulis tahun 1890 dan juga di dalam Redemption yang ditulis di tahun 1874, di mana Ellen White berkata bahwa yang berhubungan dengan pola hidup sehat itu berhubungan dengan sanctification.
Jadi kalau kita lihat di dalam keselamatan itu, doktrin keselamatan ada 3 tahap ya. Ada justification, ini yang pertama, yaitu ketika kita memperoleh keselamatan. Bagaimana? Adalah melalui kasih karunia Yesus. Kemudian setelah justification itu apa? Setelah kita dilahirkan kembali, maka kita bertumbuh di dalam kebenaran. Dan itulah yang disebut dengan sanctification. Untuk bertumbuh dalam kebenaran, ya itulah penurutan itu terjadi. Penurutan kepada 10 hukum itu adalah sebagai buah keselamatan. Demikian juga penurutan terhadap hukum kesehatan. Ellen White katakan itu sebagai bagian dari sanctification. Adalah untuk proses pertumbuhan akan kerohanian kita. Kita baca di dalam tulisan Ellen White di tahun 1874. Dia katakan disease body and disorder intellect because of continual indulgence. Jadi penyakit tubuh dan masalah kepada pikiran oleh karena apa? Pemanjaan ya, yang terus-menerus dari hawa nafsu. Yang membuat penyucian tubuh dan pikiran, tubuh dan roh tidak mungkin. Jadi ketika kita tidak bertarak, ya, dalam hal ini nanti kita akan lihat apa maksudnya White ketika dia kata temperance, apakah atau vegetarianism, apakah itu berarti sama sekali tidak makan daging? Apakah itu yang dia maksud? Kita harus lihat nanti kita akan gali lebih dalam. Tetapi di dalam hal ini, di awal-awal yang saya mau tekankan adalah bahwa yang membuat seseorang akan sukar untuk bertumbuh ya di dalam karakter ketika dia memanjakan hawa nafsu. Memanjakan hawa nafsu ini bukan hanya soal makanan, tetapi soal-soal yang lain. Tetapi ketika kita sukar untuk mengendalikan selera, biasanya ini akan berlanjut kepada hal-hal yang lain. Ya, tidak dapat mengendalikan diri terhadap hal-hal yang lain. Di tahun 1871, di Testimonies volume yang kedua, Ellen White kembali berkata, mereka yang memelihara tubuh dan rohnya dalam kekudusan, dalam penyucian dan kehormatan, akan menerima sentuhan akhir tahun depan itu. kekekalan. Jadi di sini kita dapat lihat bahwa di dalam menjaga kesehatan tubuh dan roh kita itu adalah bagian dari sanctification, bagian dari penyucian dan bagaimana kita bertumbuh di dalam karakter. Nah, di dalam tulisan Ellen White, ketika kita berbicara sanctification, itu di dalam teologi Ellen White, itu lebih mengarah kepada pertumbuhan karakter. Dan ini bukan apakah seseorang itu selamat atau tidak, tetapi ini adalah buah dari keselamatan. Ketika seseorang itu sudah diselamatkan oleh Yesus, maka dia sebagaimana memelihara Sabat, sebagaimana kita membaca Alkitab, sebagaimana kita mengembalikan perpuluhan, yang adalah juga bagian dari sanctification, sama halnya dengan health principles. Ya. Yang di dalamnya adalah termasuk vegetarianism. Bahwa ini adalah bagian dari sanctification dan bukan dari justification, yaitu untuk memperoleh keselamatan. Tetapi bagaimana kita bertumbuh di dalam keselamatan yang kita sudah miliki. Nah, kemudian beberapa kondisi ketika Ellen G. White juga tetap makan daging secara ya kadangkala setelah tahun 1863. Dan ada 5 hal yang kita dapati di sana. Pada waktu dalam perjalanan di tahun 1878, Nyonya White mengatakan bahwa dia makan daging. Dan dia juga menuliskan kepada orang-orang yang miskin, di mana ketika sayur dan buah terlalu mahal, maka boleh dia katakan, boleh makan daging. Ya. Dan kemudian ketika Ellen White bersama dengan orang-orang yang miskin, ya, di mana mereka tidak bisa menyediakan kepada Ellen White makanan yang terbaik, ya, Ellen White akhirnya ya menghargai mereka.
Dan kemudian dia tuliskan juga di tahun 1884, ketika dia tidak punya tukang masak yang bisa memasak makanan vegetarian yang benar, ya kadang-kadang dia makan daging. Ya. Dan yang menarik adalah di dalam Council on Diet 394 tentang remedial purposes, yaitu ada hal-hal yang apabila ya makanan itu atau benda itu adalah untuk kesehatan, untuk pengobatan. Bahkan di letter 12 di tahun 1888 dia nulis tentang tea, ya, tentang teh untuk pengobatan, ya. Tetapi itu bukan untuk permanent consumption, ya. Jadi kita dapati di sana. Dan ketika untuk scarcity of food, survival, ketika tidak ada makanan, dan inilah yang saya katakan tadi, ketika keluarga White berusaha bertahan di musim salju yang sangat dingin di Colorado, di Rocky Mountains, ya. 2 tahun yang lalu, ketika saya pergi ke sana, memang, di tempat yang jauh dari mana-mana, dan ketika musim salju, ya tidak heran ketika lebih dari 150 tahun yang lalu, ya Ellen White yang berada di satu tempat yang sangat terpencil di Rocky Mountains dan tidak ada makanan, dan pada akhirnya keluarga ini, Ellen White menulis bahwa James White mendapatkan tupai, ya, untuk kemudian ya dimakan agar dapat bertahan hidup. Nah, sekarang pertanyaan yang menarik dalam konsep Ellen White, meat eating is a sin. Apakah kita makan daging itu adalah dosa? Nah, sekarang kita lihat. Di dalam tahun 1889, ingat, ini setelah 1863, setelah dia mendapatkan health principle yang komprehensif, vision yang komprehensif tentang bagaimana menghindari daging. Ya. Dan di dalam manuskrip 15 dia tulis, I advise every Sabbath keeping confessor. Saya menasihatkan setiap pemelihara Sabat yang confessor, ini dia tuliskan kepada penjual buku, ya, to avoid meat eating, ya, untuk menghindari makan daging. Kenapa? Ini, not because it is regarded as sin to eat meat, bukan karena itu dilihat sebagai hal yang berdosa untuk makan daging, but because it is not healthful. Jadi makan daging bukanlah satu hal yang berdosa, ya. Itu dilarang oleh karena itu tidak sehat. Dan kita dapati Ellen White dengan konsisten dia menghidupkan akan ajarannya. Ketika dia tahu dia sudah menerima akan makanan, penglihatan tentang makanan yang sehat, ya, adalah yang terbaik, ada biji-bijian, buah-buahan, dan sayur. Pada saat itu dia langsung mengurangi, tapi bukan berarti dia berhenti. Ya. Nanti kenapa dia juga mengajarkan kepada kita bahwa kalau kita mengajarkan pola hidup sehat, jangan langsung tapi bertahap. Kenapa? Nanti kita akan lihat lebih jauh. Cuma saya harus cepat karena waktu kita sudah sangat terbatas, masih banyak hal lain yang ada di dalam tulisan Ellen White. Dia juga berkata bahwa masalah makanan bukanlah satu pertanyaan yang menguji. Ya. Dia katakan di tahun 1890, we do not make articles of diet a test question. Jadi kita, ya, kami tidak membuat pertanyaan tentang makanan menjadi satu ujian. Nah, seringkali ini Ellen White saja yang menuliskan akan health principle dalam gereja kita. Dia mengatakan itu bukan satu ujian. Ya. Seringkali kita menggunakan ini sebagai satu ujian di gereja. Ketika kita melihat orang tidak vegetarian, lalu kita mulai berpandang, yang negatif. Tidak seperti itu.
Tetapi apa yang dikatakan? But we do try to educate the intellect and to arouse the moral sensibility to take hold of health reform in an intelligent manner. Jadi kita coba untuk memberikan edukasi, pendidikan, ya. Bagaimana kewajiban moral? Apa fungsinya ini bagi kita? Apa keuntungannya? Apa benefitnya? Orang mau mempraktekkan jika dia melihat benefitnya. Dan kita, kalau kita sudah menghidupkan itu, kita harus menunjukkan bahwa benefit itu ada di dalam diri kita. Saya vegetarian. Oh, saya kelihatan lebih sehat. Oh, saya kelihatan tidak sakit-sakitan. Nah, itu menjadi satu pekabaran. Atau melihat orang yang vegetarian karakternya lebih baik. Karena vegetarian atau health principle yang dihidupkan itu harus berdampak melalui karakter, karena itu sanctification. Ya. Jadi ketika orang vegetarian dia menghakimi orang lain yang tidak vegetarian, atau dia justru orangnya lebih mudah marah daripada orang yang tidak vegetarian, itu bukan satu pekabaran jadinya. Ya. Tetapi kita harus mendidik, dan cara mendidik yang terbaik adalah dengan menghidupkan karakter yang benar dari seorang vegetarian. Nah, sekarang, apa definisi Ellen White tentang vegetarianism? Seringkali kita bawa konsep kita yang hidup di tahun 2000-an atau 1900-an bahwa vegetarian itu sama sekali tidak makan daging. Ya, itu konsep teoritis. Tetapi bagaimana dengan Ellen White sendiri? Dalam tulisannya kepada seorang non-Advent, Ellen White menyatakan definisinya. All are vegetarians. Semuanya adalah vegetarian. Yaitu banyak yang sama sekali berhenti dari penggunaan makanan daging, sementara yang lain menggunakannya dengan tingkatan yang sangat jarang. Jadi dalam tulisan Ellen White, orang yang makan daging jarang-jarang itu juga vegetarian. Nah, ini konsep Ellen White. Dia yang menulis, dia yang ini. Tetapi seringkali kita membawa pikiran konsep modern kepada tulisan Ellen White. Saya pikir ini bukan cara yang bijak dalam memahami Ellen White, tulisan Ellen White. Tetapi kita harus mengerti konsep vegetarianism dalam pikiran dan pengalaman serta di dalam teologi dari Ellen White. Kita harus melihatnya secara komprehensif, bukan hanya melewat teks lalu kemudian melalui proof text kita katakan oh seperti ini. Oh, orang yang masih makan daging itu berarti dia tidak mengendalikan diri. Tidak juga. Kalau begitu Ellen White sampai tahun 1905 dia masih makan ikan. Apakah dia tidak menghidupkan kehidupan vegetarian? Di dalam konsep Ellen White, itu adalah vegetarian. Ketika kita makannya jarang-jarang, kita mengendalikan diri. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat lebih dalam lagi. Testimoni dari William Clarence White, anak dari Ellen White, tentang praktek makanan ya yang di tahun 1890-an. Di dalam tulisannya ke Willie White kepada G.B. Starr di tanggal 24 Agustus tahun 1933, dia berkata, "For years, the White family had been vegetarians, but not teetotalers." Apa artinya ini? Selama bertahun-tahun keluarga Ellen White itu mereka vegetarian, tetapi bukan berarti sama sekali tidak makan daging. Teetotalers itu adalah bukan berarti sama sekali tidak ada daging. Tidak. Kita dapati, ya, Nyonya White sudah mengatakannya, bahwa kadang-kadang ketika mereka tidak temukan juru masak yang tepat untuk vegetarianism, ya sekali-sekali akhirnya mereka harus makan. Karena daripada gizinya kurang, ya sebab orang yang vegetarian, dia harus tahu mana hal yang gizi yang tepat untuk dirinya. Di dalam The Ellen White Encyclopedia, ini buku saya tidak tahu, saya pikir di Indonesia belum beredar. Ini Ellen White Encyclopedia.
yang terbit tahun 2013. Ya. Sylvia M. Fagal dan Roger W. Kuhn. Roger Kuhn, dia dulu adalah bekerja di Ellen White Estate dan salah satu direktur, ya, kalau tidak direkturnya dari Ellen White Center. Bagi dia, Ellen White, vegetarian was one whose customer practice was not to eat meat, but who was not necessarily a total abstainer. Jadi bagi Ellen White, seorang vegetarian adalah seseorang yang bukan kebiasaannya makan daging. Kalau dia bukan kebiasaannya makan daging, tapi mengurangi makan daging, ya, dan itu bukan menjadi habitnya, bukan menjadi customnya, di mata Ellen White, ya, dia itu adalah vegetarian. Ya. Dan bukan berarti, bukan harus orang itu vegan, baru dia disebut vegetarian. Tidak seperti itu. Nah, ini di dalam Ellen G. White Encyclopedia, terutama ini para ahli-ahli yang melihat tulisan Ellen White. Nah, mereka berkesimpulan demikian. Sylvia Fagal juga menuliskan, ya, she did not teach the vegan or total vegetarian diet. Ini di Ellen White Encyclopedia, di buku ini, halaman 772. Dan sebagaimana apa yang saya teliti, yang saya sudah sampaikan di slide yang pertama, dari tahun ke tahun, bagaimana Ellen White itu di dalam menghidupkan pekabarannya, saya melihat bahwa Ellen White juga, ya, dia tidak terlalu menuntut orang lain untuk supaya sama sekali tidak makan daging. Itu tetapi bagaimana mereka mengendalikan diri, lebih kepada temperance concept, ya. Dan bukan makan atau tidak makan, tetapi lebih kepada pengendalian diri. Dan bagaimana sedapat mungkin orang-orang Advent menghindari dari makan daging dan memilih makanan yang lebih sehat daripada daging. Ya. Jadi ini bukan oleh karena makanannya, ya, tetapi pengendalian diri itu yang lebih ditekankan. Di dalam letter 37, bahkan di tahun 1901, nanti kita lihat di tahun 1909, dia juga mengatakan hal yang sama. The time will come when we may have to discard some of the article of diet we now use, such as milk and cream and egg. But my message is that you must not bring yourself to a time of trouble beforehand, and thus afflict yourself with death. Wait till the Lord prepares the way before you. Jadi, kalau kita memang pekabaran ini sudah menerangi pikiran kita, cobalah kita menghindari memang makan makanan yang tidak sehat, termasuk daging, sedapat mungkin. Tetapi, ya, kalau ada orang yang masih seperti itu, yang tidak seperti kita bukan standarnya. Nanti kita akan dapati Ellen White mengatakan hal yang sama. Kita bukan standarnya. Bahkan dia mengatakan, I am not the criterion. Dia juga bukan standarnya. Jadi kita harus mendidik orang, menerangi pikiran orang untuk hidup seperti yang konsep yang diajarkan, yaitu pengendalian diri. Lalu kemudian Ellen White berkata di tahun 1895, I have never felt that it was my duty to say that no one should taste of meat under any circumstances. Jadi dia berkata, saya tidak pernah merasa atau adalah tugas saya untuk mengatakan, jangan makan daging dalam segala situasi. Tidak. Mengatakan akan hal ini membuat orang, ya, yang sudah lama hidup dalam makan daging akan merasa bahwa itu adalah satu tindakan yang ekstrim. Dia kembali katakan, I have never felt that it was my duty to make sweeping assertions. What I have said under a sense of duty, but I have been guarded in my statement because I did not want to give occasion for anyone to be a conscience for another.
Jadi di sini dia tidak mau bahwa dia ini menjadi patokan hati nurani untuk orang lain. Tidak. Ya. Apa yang selalu dia utarakan adalah bagaimana kita bertumbuh di dalam menghindari makanan-makanan yang tidak sehat. Di dalam majalah Ministry dalam bulan April tahun 1986, Roger W. Kuhn yang adalah researcher di Ellen White Estate, dia berkata, "The discarding of meat is not a principle, but simply the application of the principle of healthful living." Jadi, vegetarianism adalah aplikasi dari prinsip hidup sehat. Seperti yang saya katakan, bahwa vegetarian adalah satu cabang dari pola hidup sehat. Ini bukan berarti pola hidup sehat semuanya ada di dalam vegetarian. Tidak, itu adalah salah satu aplikasi. Apakah Ellen White konsisten mengikuti akan prinsip-prinsip kesehatan? Kita lihat tahun 1880 dia makan kerang, 1896 dia masih makan ikan, 1905 dia mulai banyak mengurangi ikan, dan kemudian lebih takut karena situasi yang tidak sehat. 1873 keluarga White masih makan tupai, tetapi dia katakan itu ya ada 5 hal yang tadi saya sudah jelaskan di mana itu bisa dihindarkan, yaitu bagaimana dalam keadaan poverty, dalam perjalanan atau ketika transisi, masa transisi. Nah, ini yang dia katakan di tahun 1908. It is reported by some that I have not lived up to the principle of health reform as I have advocated them with my pen. Ada laporan yang mengatakan bahwa saya tidak hidup sesuai dengan prinsip-prinsip reformasi kesehatan yang telah saya katakan dengan tulisan saya. Tetapi apa yang dapat saya katakan sejauh ini, dalam pengetahuan saya tidak pernah departed from those principles. Saya tidak pernah menyimpang dari prinsip-prinsip tersebut. Menyimpang dari prinsip-prinsip. Apa prinsipnya? Apa prinsip dari vegetarianism? Temperance. Ya, pengendalian diri, bukan sama sekali tidak makan daging, ya, karena dalam perspektif Ellen White, vegetarianism termasuk di dalamnya adalah ketika kita makan daging in the most moderate degree, itu juga termasuk vegetarianism. Dan sedapat yang saya lihat, meskipun ada exception, itu masih termasuk di dalam kategori the most moderate degree ya bagi Ellen White ya ketika dia mengkonsumsi daging. Ellen White berkata di tahun 1901, I at once cut meat out of my bill of fare. Jadi ketika dia sudah tahu akan pengabaran kesehatan itu, dia langsung potong belanja untuk daging. After that, I was at time place where I was compelled to eat a little meat. Tetapi saya setelah itu pada waktu-waktu tertentu saya terpaksa untuk makan sedikit daging. Pertanyaannya, apakah itu bertentangan dengan konsep Ellen White tentang vegetarianism? Tidak. Kenapa? Kita sudah tahu definisinya. Definisi Ellen White bukan sama sekali tidak makan daging. Bukan dalam segala situasi kita tidak makan daging. Tidak. Bukan itu konsep dari Ellen White. Dia kemudian menuliskan, but for many years, dalam banyak tahun-tahun yang telah lewat, tidak sedikit pun daging atau daging dari binatang yang mati melewati akan bibir saya. Tidak juga tentang daging ditempatkan di atas meja saya. Banyak dari para tamu
saya, my visitors have been given wholesome. Para tamu di rumah saya, mereka diberikan adalah makanan-makanan terbaik yang sehat, ya, tetapi bukan daging. Ya. Meskipun dia katakan ada situasi-situasi tertentu, termasuk 5 hal yang telah saya sebutkan di atas, sebelumnya, bagaimana Ellen White makan daging. Di tahun 1890 di Christian Temperance and Bible Hygiene, dia juga berkata, "It would better never to eat meat than to use the flesh of animals that are not healthy." Lebih baik tidak makan daging, ya, sama sekali, apabila daripada menggunakan makanan daging hewan yang tidak sehat. Ketika saya tidak mendapatkan makanan yang saya butuhkan, kadang-kadang saya juga makan sedikit daging. Nah, jadi kita lihat di sini, Ellen White tidak seketat seperti yang kita pikirkan. Ya. Karena vegetarianism itu lebih berfokus kepada temperance, pengendalian diri, bukan makan atau tidak makan. Ya. Jadi, di sini kita dapati, kemudian Ellen White menuliskan lagi, "But I am becoming more and more afraid of it." Dan dia semakin takut. Kenapa dia semakin takut? Karena bukan hanya ikan, daging juga semakin tidak sehat. Nah, ini bicara konteksnya adalah daging itu tidak sehat. Ya, itulah sebabnya dia katakan lebih baik tidak makan daging kalau dagingnya itu adalah tidak sehat. Dan kalaupun dia terpaksa dia makan daging, dia pilih yang daging, ya, itu pun hanya sedikit. Ya. Jadi kita lihat di sini apa 2 prinsip dalam memilih makanan, sehingga kadang-kadang kenapa Nyonya White makan daging dalam 5 situasi yang telah saya sebutkan di atas. Yang pertama, Youth Instructor yang ditulis 31 Mei tahun 1894. Kalau kita memilih makanan, ya pilihlah to preserve the best health. Pilihlah makanan yang terbaik untuk kesehatan kita. Jadi kalau diantaranya, ya, tidak ada sayur, ya, atau tidak ada makanan yang kita butuhkan, yang ada adalah hanya daging. Ya, dari daging pun kita pilih mana daging yang paling sehat. Ya. Jadi kalau tidak ada sama sekali, ya masih bersyukur kalau memang ada makanan, ya. Kalau tidak, kita dapati keluarga White tahun 1873 dia apa saja untuk bertahan hidup di Rocky Mountain, pada akhirnya ya mereka harus makan untuk mempertahankan hidup. Di tahun 1909 dia berkata, 1909 adalah tahun terakhir dia mengikuti General Conference. Ya. Dia secara fisik dia hadir itu terakhir di tahun 1909. Dan dia katakan, "As I preach the gospel to the poor, I am instructed to tell them to eat that food which is most nourishing." Dan kita tahu Ellen White ketika berhadapan dengan orang miskin, ya, dia tidak terlalu memaksakan tentang vegetarian ketika itu terlalu mahal di luar jangkauan mereka. Dan itu saya sudah sebutkan di kutipan yang sebelumnya tadi. Dan dia berkata, ketika saya berkhotbah tentang Injil kepada orang miskin, saya diinstruksikan. Siapa yang menginstruksikan dia? Kalau bukan Tuhan. To tell them to eat that food which is most nourishing. Pilihlah makanan yang terbaik. Ya. Pilihlah makanan yang paling bergizi. Itu prinsip dalam memilih makanan. Kalau yang ada di lingkungan kita adalah makanan vegetarian tersedia, pilihlah itu. Ya, itulah makanan yang terbaik. Ya. Kita makan adalah supaya hidup kita adalah sehat dan bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan baik. Ya. Pilihlah makanan yang dapat menjaga kesehatan kita yang terbaik. Yang pertama. Yang kedua adalah pilihlah makanan yang paling bergizi dari yang ada. Nah,
Dua prinsip ini menuntun kita untuk memilih makanan yang terbaik. Itulah sebabnya dalam perjalanan dia melihat mana makanan yang terbaik. Kalau yang terbaik itu daging, dia pun makan, itu pun mungkin ya tidak banyak seperti yang dia sudah katakan. Dan gunakan common sense dalam reformasi kesehatan. Kita bukanlah standar. Nah, dia katakan ini. There is real common sense in health reform. Common sense. Ya, gunakan akal budi, ya. Ya, gunakan pikiran. Ya, dalam health reform. Jangan paksakan satu standar kepada orang lain. Ini yang dia katakan di sini. People cannot all eat the same things. Orang tidak dapat makan hal yang sama. Beberapa makanan adalah tidak ada masalah bagi satu orang, tetapi bagi orang lain itu sangat menyakitkan atau dapat membawa kepada kepada penderitaan. Dan dia berikan contoh. Beberapa tidak dapat menggunakan susu, sementara yang lain bisa. Bagi orang lain tidak bisa makan biji-bijian yang kering. Ya, ada yang bisa makan biji-bijian, ya. Tetapi ada yang tidak bisa, ususnya tidak bisa mendigest, mencerna itu. Jadi dia katakan di dalam tulisan yang tebal ini, so it is impossible, adalah tidak mungkin untuk membuat satu peraturan yang seragam dengan mana bisa untuk menjadi aturan kebiasaan makan setiap orang. Nah, jadi tidak bisa ada harus makan ini. Belum tentu karena pencernaan orang itu beda-beda. Yang penting kita tahu mana makanan yang terbaik. Kalau biji-bijian yang terbaik buat kita, yang cocok untuk tubuh kita. Sayuran yang terbaik untuk kesehatan kita. Di dalam mempraktekkan reformasi kesehatan, kita harus memperlakukan orang lain sama seperti kita mau untuk diperlakukan. Di dalam tulisan Ellen White di tahun 1875, dia katakan di Testimonies volume yang ketiga, kita harus mendapati orang sebagaimana mereka adanya. Jadi ada orang yang agak lambat mungkin dalam reformasi kesehatan, sabar. If we should allow the people as much time as we have required to come up to the present advanced state in reform, we would be very patient with them. Ya, jadi ada orang yang cepat, ada orang yang lambat, dan ini menuntut kesabaran bagi kita di dalam menuntun orang untuk memiliki kehidupan, pola hidup yang lebih baik. Jadi tetap dalam hal ini vegetarian, makan makanan yang tanpa daging adalah yang terbaik. Tetapi bukan berarti orang yang makan daging itu adalah orang yang memiliki dosa yang besar atau makan daging itu adalah dosa. Tidak demikian, ya. Dan dikatakan, but we should be very cautious not to advance too fast. Jadi kita dikatakan jangan terlalu advance, ya little by little, ya sedikit demi sedikit. Dan kemudian biarkan orang itu bertumbuh di dalam manfaat atau benefit ya dari vegetarianism itu. Ya. Di dalam Testimonies volume yang ketiga dia katakan, we must lead the people along patiently and gradually. Kita harus menuntun orang dengan sabar dan secara perlahan-lahan. Nah, dengan mengingat betapa dalamnya kita telah jatuh. Jadi kita dulu mungkin tidak vegetarian, sekarang kita vegetarian. Nah, kita tahu bagaimana keadaan kita dulu, sebabnya kita tarik orang untuk lebih mengenal tentang kehidupan, pola hidup yang lebih baik ini. Harus sabar. Dan dikatakan di tahun 1905, we must educate pleasantly and intelligently. Jadi kita harus didik ya dengan menyenangkan dan dengan smart ya, dengan pintar ya, dengan bijak ya. Jadi di dalam mengabarkan pekabaran kesehatan, pola hidup sehat ini termasuk vegetarianism, kita harus mendidik dan kita harus menyampaikannya dengan menyenangkan, bukan menghakimi.
dan mengajarkannya dengan penuh sukacita dan sesuai dengan kebutuhan dan harus sabar. We must preach the truth, pray the truth, and live the truth, bringing it with its gracious, help-giving influences within the reach of those who know it not. Jadi kita harus mengkhotbahkan akan prinsip hidup kesehatan itu, seperti saat ini. Berdoa untuk itu, menghidupkan kebenaran itu, dan membawanya dengan penuh kemurahan hati. Dengan demikian, maka pekabaran ini dapat diterima dengan baik. Take the middle path, avoiding all extremes. Jadi ambil jalan yang tengah, ya, jangan terlalu ekstrim. You need not go into the water or into the fire, but take the middle path, avoiding all extremes. Ya. Do not, ini yang garis merah. Do not let anyone influence you to have the diet poverty stricken. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi engkau dengan diet atau pola makanan yang terlalu strict yang membuat kita itu kekurangan gizi. Jadi ada satu hal, ketika pekabaran ini tidak disampaikan dengan bijak, maka bahayanya salah satunya adalah yang menyampaikan pekabaran akan terlalu ekstrim. Dan satu kali ini terjadi di Australia, dan ketika itu ditekankan terlalu ekstrim, orang itu jatuh sakit. Dan akhirnya orang yang mengabarkan tentang pola hidup sehat dituntut di pengadilan karena membuat orang yang tadinya sehat jadi sakit. Kenapa? Terlalu ekstrim. Ellen White berkata, patiently and gradually. Ya. Jadi hal-hal seperti ini juga harus diperhatikan ketika kita menyampaikan akan pekabaran itu. Dan apakah Ellen White kriteria? Ini dengan tulisan yang merah dikatakan, ya, jika kita tidak begitu yakin, ya, contohnya tentang vegetarianism, kadang-kadang kita gunakan, kita tidak tahu pekabaran vegetarianism ini sebenarnya bagaimana, tapi untuk supaya orang lain itu vegetarian, kita katakan, oh, Nyonya White vegetarian. Dia tidak sama sekali tidak makan daging. Ellen White berkata dalam tulisan ini, ya, di tahun 1901, dia katakan, jangan gunakan saya, ya, sebagai alasan untuk kamu tidak makan daging. Dan dia katakan, now I want you to think of these things and do not make any human being your criterion. Jadi dia juga katakan, kalau saya bukan sebagai kriteria, sebagai standarnya, jangan gunakan siapapun manusia sebagai standarnya. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengetahui apa esensi atau prinsip dari health reform atau reformasi kesehatan. Termasuk di dalamnya adalah vegetarianism. Itu bukan masalah makan atau tidak, ya, tapi bagaimana pengendalian diri kita. Dan pengendalian diri itu salah satunya adalah tentang makanan. Ellen White berkata, ya, dia mau menjadi example untuk temperance, tetapi bukan di dalam pola makannya. Karena dia berkata bahwa masing-masing orang pola makannya berbeda, dia bukan standar. Ada orang yang bisa makan biji-bijian yang kering atau sayuran tertentu, tapi ada orang lain yang tidak. Jadi, I'm not the standard. Itu yang dia katakan. Ellen White tidak mau pilihan makanannya itu menjadi standar bagi orang lain. Dia berkata, yang dia mau adalah I want to be a pattern of temperance and of good works to others. Jadi example of temperance, not example of vegetarianism. Nah, ini dua hal yang berbeda. Temperance adalah menyangkut satu konsep pengendalian diri, di mana di dalamnya termasuk memilih makanan yang terbaik dalam segala situasi. Mana yang terbaik? Ya. Jadi dia mau menjadi contoh, example, atau menjadi pola bagi temperance, tetapi bukan, ya, di dalam pilihan makanan yang dia buat. Karena sebagaimana tadi yang saya katakan, masing-masing orang tubuhnya itu berbeda di dalam memilih sayur dan buah sekalipun ada yang cocok dan tidak cocok.
Mengapa dia bukan menjadi kriteria bagi yang lain? Dia katakan, what would be food for one might be poison for another. Apa yang menjadi makanan bagi satu orang bisa menjadi racun bagi orang lain. Itu sebabnya dia bukanlah sebagai ukuran. Ya, dia katakan. Dan di sini I cannot eat a spoonful of milk, gravy, or milk toast without suffering in consequence. But other members of my family can eat these things and realize no such effect. Jadi dia berikan contoh, di keluarganya aja berbeda-beda. Ya, ada yang bisa sedikit aja susu, tapi sama sekali bagi dia enggak bisa. Jadi makanya dia katakan, I'm not a criterion. I want to be a pattern for temperance. Dia mau menjadi contoh untuk temperance, tapi bukan dalam pilihan makanan yang dia buat. Dan dia katakan itu di tahun 1891. Jadi di sini ini nasihat Ellen White kepada mereka yang terlalu khawatir tentang apa yang dia makan atau tentang reformasi kesehatan. Mungkin ini slide yang terakhir sebelum kita kepada kesimpulan. Di tahun 1905, dia berkata, beberapa orang nampaknya terus khawatir dengan makanannya. Seberapa sederhana sih dan seberapa sehat sih makanan yang harus disiapkan sehingga itu tidak membuat mereka sakit. Kepada orang-orang ini, dia berkata, jangan berpikir bahwa makananmu will injure you, akan menyakiti engkau. Jangan memikirkan hal ini sama sekali. Makanlah menurut penilaianmu yang terbaik. Itu tadi dua prinsip yang tadi saya sudah katakan. Pilih makanan yang terbaik ya, dan yang bergizi dari apa yang kita tahu. Itu sebabnya kita harus tahu mana makanan yang sehat dan mana yang tidak ya. Dan dia katakan, eat according to your best judgment. And when you have asked the Lord to bless the food for the strengthening of your body, believe that He hears your prayer and be at rest. Jadi, tidak usah terlalu khawatir dengan makanan yang kita, selagi kita tahu mana makanan yang terbaik yang kita pilih, berdoalah. Tuhan akan memberkati tubuh kita dan tidurlah dengan nyenyak. Nah, jadi jangan membandingkan diri kita dengan orang-orang yang lain. Kita bisa belajar mana pola hidup yang lebih baik, tetapi ya kita juga perlu bertumbuh untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang makanan yang sehat. Jadi kesimpulannya, Ellen White mengajarkan dan mempraktekkan vegetarianism sebagai satu pola makan yang terbaik ya bagi hidup kita. Dia memiliki pemikiran bahwa makan daging bukanlah dosa, tetapi continual indulgence atau pemanjaan nafsu, pemanjaan hawa nafsu, selera, itulah yang berdosa. Pemanjaan hawa nafsu itu yang berdosa, bukan oleh karena makan dagingnya. Dan dia berpikir bahwa tidak boleh makan daging adalah karena itu kurang sehat. Tetapi itu pun kita harus lihat dalam situasi yang terbaik, kita harus memilih makanan yang terbaik. Dia juga mempraktekkan vegetarianism, ya, dan mengerti vegetarianism itu sebagai aplikasi dan bukan sebagai prinsip yang tidak berubah. Oleh karena dia mengatakan bukan berarti dalam segala situasi kita tidak boleh makan daging, tidak. Nah, ada saat-saat tertentu di mana ketika daging yang bisa dimakan adalah makanan yang terbaik, nah, itu bisa dimakan, tetapi bukan sebagai habit ya makan daging itu. Namun demikian, kita harus bertumbuh di dalam memilih makanan diet ya, yang oleh karena itu akan mempengaruhi bagaimana pertumbuhan kerohanian kita. Bagi dia, the principle of diet, ya, prinsip-prinsip makanan adalah untuk menjaga kesehatan, ya, dan memilih untuk menjaga
kesehatan kita. Dan yang kedua adalah memilih makanan yang bergizi dalam segala situasi. Nah, ini prinsipnya. Prinsipnya adalah makanan yang terbaik buat kesehatan, dan yang kedua makanan yang bergizi, ya, yang paling bergizi dalam segala situasi. Sementara situasi kita berubah, tentunya pilihan kita adalah sesuai dengan kondisi di mana kita berada. Jika kita melakukan bagian kita di dalam memilih makanan yang terbaik dalam segala kondisi, Allah akan menolong kita untuk menjaga kesehatan kita, untuk memuliakan namanya. Jadi sudah 1 jam ya saya mengatakan tentang prinsip-prinsip tentang Ellen White tentang vegetarianism. Jadi sampai di sini. Apabila ada pertanyaan. Oke, terima kasih untuk pendeta yang telah membawakan seminar ya. Terus terang saya pribadi juga belajar banyak hal mengenai pemaparan seminar pada saat ini. Oke, jadi saya berikan kesempatan untuk teman-teman semua atau anggota jemaat yang ingin bertanya bisa langsung saja menggunakan chat atau angkat tangan di layarnya biar bisa dilihat. Saya tidak bisa lihat semua, mungkin Dato yang bisa. Ya. Oke, silakan untuk yang ingin bertanya. Oh, Juju ya, bentar ya. Oh iya. Bisa diaktifkan saja suaranya. Unmute ya. Juju ya. Pak Juju, dipersilakan. Belum ada. Oh, belum masuk. Oh iya. Silakan. Selamat sahabat. Oh, selamat sahabat. Dengan siapa? Oh, Bapak. Saya Juju Juanda. Oh, Juan. Ya, dari mana, Pak? Dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Oke. Dari jemaat mana? Gracia, Kampung Sawah. Oh, oke. Selamat sahabat. Gimana? Ada yang bisa ditanya? Iya. Di dalam buku petunjuk diet dan makanan Anda, halaman 409, dikatakan sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian haruslah menjadi bahan makanan kita. Terus janganlah makanan daging memasuki perut kita, walaupun hanya sepotong. Makanan daging bukanlah alamiah, kita mau kembali kepada rencana Allah semula sewaktu menciptakan manusia. Jadi di sini sih kelihatannya Nyonya White menyampaikan bahwa sepotong pun disarankan tidak boleh ya. Mungkin itu bisa diterangkan bagaimana dengan presiden tadi. Council on Diet and Food itu adalah kalau nggak salah itu adalah dituliskan tahun berapa itu? Itu kalau dia dituliskan setelah tahun 1915, berarti itu adalah kompilasi. Meskipun ada juga kompilasi ketika Nyonya White itu hidup. Namun kalau kita lihat, tentunya pasti ada konteksnya di sana. Ya, itu sebabnya saya harus baca konteksnya itu, apalagi itu bahasa Indonesia ya. Jadi saya mau lihat apakah terjemahannya tepat seperti itu, atau memang ada konteks yang menyatakan seperti itu. Tetapi yang jelas, Ellen White sendiri, kita lihat berulang-ulang kali dari slide itu, dia makan, ya, dia makan juga. Jadi kalau dalam hal tertentu, jadi ada satu hal di dalam hermeneutik atau ilmu menafsir, baik Alkitab maupun tulisan Ellen White. Kadang-kadang kita harus melihat apakah kutipan itu adalah ideal dari tulisan Nyonya White, idealnya, ya.
atau itu adalah prinsip. Apa yang saya maksud? Prinsip adalah dalam segala situasi. Idealnya adalah ini yang terbaik dalam situasi normal. Nah, jadi itu harus kita perhitungkan di dalam tulisan Ellen White. Nah, jadi memang sebenarnya dalam hal ini ada pelajaran bagaimana untuk dapat menafsirkan tulisan Ellen White dan salah satunya konteks. Tentunya kalau seperti sekarang, ya saya harus baca dulu konteksnya, saya harus lihat. Tetapi itu tentunya ya kalau saya perlu baca, saudara-saudara harus nunggu dulu dan saya harus lihat bagaimana kalimat sebelumnya, bagaimana ininya. Jadi dalam membaca tulisan Ellen White, jangan hanya baca kutipan itu saja. Pertama harus dilihat kutipan itu ditujukan kepada siapa. Kemudian yang kedua, ditulis di tahun berapa. Nah, dan kemudian dalam situasi apa ketika itu ditulis. Ya. Jadi kalau itu dimengerti bahwa tidak sedikit pun ini tidak boleh masuk ke dalam mulut, berarti dia bertentangan dengan dirinya sendiri, sedangkan dia tidak mempraktekkan akan hal itu. Jadi dari sini kita dapat lihat apa sebenarnya. Nah, coba Bapak baca sebelumnya. Kalau itu kompilasi adalah diambil dari buku yang lain. Nah, penyidikan berikutnya adalah kita harus kemana itu diambil, karena dari aslinya itu akan kelihatan konteksnya semuanya. Kalau hanya kutipan-kutipan kecil gitu, kita tidak bisa tahu sampai kita meliti lebih dalam lagi. Nah, jadi ya seperti itu. Tidak bisa saya langsung secara ini. Cuma begini, bisa kasih ke saya atau kasih ke Deto nomor WA atau email, terus kasih kutipannya apa. Saya akan bisa di-tag dan saya akan kasih tahu bagaimana ini bisa dimengerti. Ya. Jadi itu saja. Kalau misalnya pertanyaan ini sebelum acara ini, saya bisa pelajari dulu. Karena untuk meresearch ini tentunya perlu waktu, Pak. Karena untuk menggali masuk ke dalam tidak bisa saya sendiri tidak bisa secara langsung melihat gitu tanpa melihat konteks secara menyeluruh, situasinya waktu ditulis itu seperti apa, ketika pertama kali ini muncul. Karena kutipan Ellen White biasanya tidak hanya muncul dalam satu buku, dia muncul dari beberapa buku yang lain. Nah, dari sini sulitnya adalah mana kutipan yang pertama kali muncul, dalam situasi apa ketika kata-kata itu disampaikan oleh Ellen White. Nah, ini yang perlu untuk dipelajari. Nah, jadi seperti itu. Oke, jadi bisa begitu Pak, kasih kutipannya ke Bapak Deto. Ya, bisa dikirimkan langsung saja. Iya. Oke. Karena kalau di sini saya konsentrasinya adalah melihat pertanyaan dan menjawab, bukan ini. Jadi Deto sebagai sekretarisnya ya. Iya, oke, siap. Okay. Ada pertanyaan di sini. Oh ya, kalau ada yang vegan. Dari Mitch. Ya, Mitch. Yang dari mana ini? Mitch dari Jemaat Jisdak. Ya. Oke, silakan menanggapi. Oke, kalau ada yang vegan lalu menganggap yang makan daging sebagai orang yang nggak punya rasa kasih, pri kebinatangan, ya, dan menganggap binatang itu tidak pantas untuk dibunuh demi memenuhi kebutuhan makanan manusia, karena mereka juga berhak untuk hidup. Apa pandangan pendeta? Thanks. Ya, jadi ya orang boleh-boleh saja berpandangan seperti itu, ya. Tetapi selagi pandangan itu tidak dipaksakan kepada orang lain, ya sah-sah aja orang mempunyai pandangan apa kan, mempunyai. Ellen White juga tidak membatasi, tetapi kita harus melihat ketika ada orang yang masih makan daging, orang itu kan karena orang itu masih belum memahami sebenarnya tentang mana yang kehidupan yang mungkin lebih sehat. Ya harus sabar aja. Jangan kita menghakimi. Kita boleh aja menyampaikan. Dan kita lihat salah satu tulisan Ellen White adalah ethical issue. Kenapa dia tidak makan? Dia kasihan lihat binatang. Tetapi kan dia tidak pernah menghakimi orang. Dia hanya merasa, oh sepertinya ini
kepada saya, lalu informasi ini dibagikan kepada orang lain. Janganlah, kan kasihan binatang. Nah, itu tidak masalah. Tetapi ketika kita mengatakan bahwa ketika kita tahu bahwa membunuh binatang itu bagi saya adalah kurang begitu berkenan, tetapi kemudian kita menghakimi orang yang masih melakukan seperti itu dengan kata-kata penghakiman. Kalau kita dengan kata-kata pengertian, patient and gradually seperti yang dikatakan oleh Ellen White, ya seharusnya seperti itu yang kita sampaikan. Tidak salah ketika kita mengatakan janganlah makan daging karena kasihan binatang yang dibunuh itu. Saya pikir tidak salah karena kenyataannya memang seperti itu. Tetapi kalau kata-kata kita sudah ada kata unsur menghakimi dan menyatakan bahwa orang yang demikian itu adalah sampai dikatakan berdosa dan sebagainya, saya pikir itu bukan hal yang bijak bagi seorang yang memiliki terang yang baik. Karena itu ketika kita tidak makan daging, mestinya itu terpantul daripada karakter kita. Termasuk bagaimana kita bicara dengan penuh kesabaran, ya, dan dengan penuh sensitif terhadap perasaan orang lain. Oke. Terima kasih. Ada yang lain? Mungkin ada lagi pertanyaan. Jadi untuk teman-teman semua atau jemaat yang ada pertanyaan. Apakah potluck di gereja harus vegetarian? Oke. Pertanyaan ini pertanyaan yang bagus. Dari Jadi Prasetyo. Well, kalau apakah itu harus dan tidak, ya tergantung dari jemaat itu. Ya, memang dianjurkan. Yang setahu saya itu dianjurkan. Ya, tetap biar bagaimanapun, Ellen White juga menganjurkan makanan yang terbaik itu yang harus dihidupkan. Tetapi masing-masing gereja punya pilihan. Ya, saya berapa kali berbicara, entah di Indonesia, di Indonesia, di Amerika, di Filipina, di sini ada gereja vegetarian, ada yang tidak. Yang masing-masing kan tergantung respons. Bagaimana melihat apakah pola hidup vegetarian ini vegetarian mana ini ya? Konsep modern atau konsep Ellen White? Ya. Konsep Ellen White itu bukan berarti sama sekali tidak makan daging. Kalau yang dimaksud konsep kita modern, sama sekali tidak makan daging, itu pilihan. Dan jangan menghakimi. Memang gereja harus di-educate, harus dididik untuk memiliki pola hidup yang lebih baik. Harus dididik, karena itu pekabaran kita. Kalau kita punya pekabaran, kita sendiri tidak menghidupkan, bagaimana? Jadi padahal itu diberikan kepada gereja kita yang mempunyai misi 3 malaikat. Dengan memiliki kesehatan yang lebih baik, kita memiliki umur yang lebih panjang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sebagaimana gereja Advent di Amerika selama 30 tahun terakhir, di mana kita menjadi pusat penelitian orang Amerika karena orang-orang di California, pola hidupnya membuat kita centennial people. Ya. Dan salah satu grup dari 3 grup di dunia yang mendapatkan perhatian oleh karena umur yang panjang. Dan itu menjadi satu pekabaran. Dan kita punya hidroterapi, pengobatan hidroterapi, juga menjadi satu pekabaran di 100 tahun yang lalu. Jadi artinya, ya lebih baik kalau bagi saya akan mengikuti apa yang Ellen White katakan. Mana yang terbaik, makanan yang terbaik, nah itulah yang kita pilih. Tetapi jangan dipaksakan di gereja. Kalau gereja belum bisa melihat itu, gereja lokal, maksudnya di jemaat kita. Tetapi gereja harus dididik untuk melihat benefit-benefit dari pekabaran yang kita miliki. Sehingga gereja pun dapat menuai keuntungan dari pekabaran yang kita miliki. Bukan hanya kepada orang lain. Oke. Baik, ada lagi? Terima kasih. Mungkin tinggal berapa lagi ya? Ada sebelum dari Bapak Baktiar Girsang, ini Bapak saya, Bapak mertua saya. Ini ada follow up questions dari Mitch tadi. Tambahan, apakah binatang punya worth and purpose of life sama seperti manusia? Terima kasih. Well, yang saya tahu Tuhan datang untuk mati bagi manusia, bukan untuk binatang. Jadi
artinya meskipun kita harus memiliki rasa etikal atau sensitif terhadap pembunuhan terhadap binatang, tapi bukan berarti ya mereka akan dibangkitkan dan naik ke surga seperti manusia. Tidak, setahu saya tidak. Ya, jadi kalau itu maksudnya, hanya manusia yang Tuhan mati dan kemudian tebus dan diangkat ke surga, itu yang saya mengerti sampai saat ini. Oke, Pendeta, sebelum lanjut, saya ingin berhubungan dengan itu. Yang menarik buat saya di materi yang Pendeta bawakan di tahun 1894. Jadi Ellen White itu memang total untuk dia ibaratnya jadi vegetarian secara itu dengan alasan strict of animal ethical. Jadi kalau dibilang full vegetarian tidak juga, karena di 1896 dia masih makan ikan sampai tahun 1905. Ya, jadi di sini yang lebih ditekankan adalah temperance, pengendalian. Kita tahu itu tidak sehat, hindari. Ya. Kita tahu itu tidak yang terbaik untuk kesehatan kita, hindari. Itu yang ditekankan Ellen White dalam semua kutipannya. Sehingga bukan masalah makan daging, ikan atau tidak. Ketika itu apa saja yang membuat itu tidak sehat, ya jangan. Ya. Jadi bukan kepada makan atau tidak, tapi bagaimana pemilihan kita. Kalau kita terbiasa memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hal makanan, maka ini akan berdampak kepada hal-hal yang lain, ya, termasuk di dalam kerohanian kita. Antara pilih yang benar dan yang tidak, ya, kita akan lebih mudah untuk memilih yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau soal makanan aja setiap hari kita sudah terbiasa memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, tentunya hal-hal yang lain diharapkan juga akan mengikuti. Oleh karena ketika kita terbiasa mengikuti akan kehendak Tuhan, ya, itu kan akan menjadi satu habit, ya, akan menjadi satu kebiasaan. Nah, demikian juga untuk hal yang lain. Oke, terima kasih. Ini saya serahkan kepada Bapak Baktiar Girsang dari Balikpapan ya untuk bertanya. Oke, ya. Mungkin di-unmute dulu, Pak. Ya. Setelah itu dari Fitri Rumambi ada pertanyaan. Baik, selamat malam Pendeta. Boleh didengar suara saya? Ya, selamat Halo, malam. Selamat malam Bapak Baktiar. Ya. Ya. Saya kebetulan mertuanya hostnya Pak Pendeta. Iya Pak, selamat bertemu. Ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi sebelum saya bertanya, terima kasih sudah bahwa apa yang dijelaskan tadi bahwa kita vegetarian bukan persoalan, bukan prinsip makan daging atau tidak, bukan itu persoalannya, tetapi persoalan kesehatan itu yang saya tangkap tadi. Ya, yang terutama prinsipnya adalah bertarak, ya, pengendalian diri. Ya. Oke, baik. Lalu tadi muncul pertanyaan saya dari ada statement tadi, ada 5 situasi di mana keluarga Nyonya White bisa memakan daging. Ketika ada 5 situasi, ada 5 tadi yang saya. Iya, betul. Ya, oke. Hanya saja ada yang menggelitik saya, Pendeta. Iya. Bahwa James White pernah makan kerang, kalau nggak salah tadi, makan tupai. Saya agak menggelitik sedikit. Apakah saya salah pengertian tadi itu? Mohon dijelaskan, Pak. Oh, terima kasih. Enggak. Ya, Bapak tidak salah dengar. Karena kita belum ada pembatasan haram dan halal sampai tahun 1902, Pak. Itu saya sudah terangkan di awal. Jadi itu memang kita belum tahu, pekabaran itu belum ada. Nah, jadi makanya tadi saya terangkan di awal, ketika slide yang pertama itu akan menentukan bagaimana kita akan mengerti sampai akhir. Agak terlambat tadi sedikit. Ya, itu jadi di tahun 1902 baru kita ada makanan haram dan halal. Jadi tidak heran orang makan tupai, makan kerang atau makan, ya pokoknya tidak babi lah, sama tidak merokok, minum teh dan kopi karena itu datang duluan.
Kita tidak minum teh kopi itu duluan dan merokok, ya, jadi tidak ada. Itu sebelum Advent memiliki organisasi di tahun 1863, kita sudah berhenti minum teh dan kopi, ya, serta merokok. Tapi masih makan babi. Ya, sampai di tahun 1863 baru kemudian tidak makan babi, tapi makan yang lain-lain. Jadi seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke, bagaimana Pak Girsang? Ya, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari Fitri Rumambi di kolom chatnya. Ya. Soal poin evangelism principle, ya. Sebagai salah satu cara efektif untuk jangkauan keluar antar denominasi, kenapa banyak pendeta yang tidak menggunakan cara ini dalam program jangkauan keluar, bahkan untuk jangkauan ke dalam juga tidak? Pertanyaan yang bagus, karena memang tidak dilatih. Hal yang sederhana, tidak dilatih di seminari, nggak dilatih ini. Ya. Jadi memang perlu ada pelatihan. Nah, itu saya lihat ada, dan ini bukan hanya untuk pendeta, karena menjangkau keluar. Kalau saya rasa tulisan Ellen White, semua anggota harus menjangkau keluar. Nah, dan pendeta yang harus melatih. Masalahnya, pendeta tidak melatih, pendeta tidak dilatih pada waktu di seminari. Waktu di UNAI, saya tidak tahu di UNCLAP ya, di UNAI ini enggak. Di sini pun kami tidak. Ada jurusan pelatihan untuk ini adalah di AYAS, di jurusan MPH. Itu dilatih untuk ini. Ya. Jadi, di Master Public Health di AYAS dilatih bagaimana menggunakan program kesehatan atau prinsip kebenaran di yang kita punya untuk ini. Jadi karena terus terang di kurikulum kependetaan tidak ada pelatihan training untuk ini. Kemudian berikutnya, dan ini sebenarnya kewajiban kita semua, baik kepada pendeta maupun anggota anggota jemaat, karena urusan penginjilan urusan kita semua. Dan Ellen White berulang kali mengatakan bahwa penginjilan tidak akan berjalan tanpa pendeta dan anggota jemaat bergandengan tangan. Dan ini memang sebagai satu strategi yang efektif. Ya, di dalam sejarah gereja kita pun juga seperti itu. Gereja kita berkembang ketika kita bekerja sama, ketika tidak mengandalkan hanya salah satu dari itu, tapi sebagai satu tim. Terutama di Christian Service, penuntun pelayanan Kristen dalam bahasa Indonesia, di buku warna kuning itu ada di sana. Selanjutnya mungkin dari Billy Lim, setelah itu dari Bondan ya. Udah angkat tangan. Pendeta, maaf pertanyaan ini dalam bentuk what if. Tadi dikatakan waktu Ellen G. White di Rocky Mountain, dia makan daging di mana tidak ada sayuran yang memadai. Andai kata di saat itu hanya ada babi hutan, apakah kira-kira Ellen G. White akan makan? Ya, saya juga nggak tahu. Mungkin ya, mungkin tidak. Cuma ya pada waktu itu mereka makan makanan yang bagi kita haram sekarang. Yaitu yang mereka dapati bukan babi hutan. Karena di musim salju di Rocky Mountain tidak ada babi di sana. Ya, tidak bertahan hidup, yang ada tupai. Ya, tupai lah yang di dalam catatan itu James White mendapatkan tupai ya di situ. Dan ya waktu itu belum ada haram dan halal kecuali babi ya pada zaman itu. Itu tahun 1873. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin ya ini dari Bondan, dipersilakan bisa memperkenalkan diri dan dari jemaat mana. Oke, nama saya Bondan. Oke, ya dari jemaat. Oke, dari jemaat Ranotana, Manado. Oh, jauh ya, jauh. Iya, sir. Itu di mana? Itu di kota Manadonya? Ya, di Manadonya. Oke. Ya. Oke, sir. Ini mau pertanyaan. Tapi juga menguatkan bahwa memang hidup vegetarian itu baik dan nggak ada yang bisa menentang hal itu. Nah, namun yang ingin saya pertanyakan, sejauh mana kita bisa membawa prinsip pertarakan ataupun vegetarian. Nah, masalahnya saat sekarang ini kebetulan saya dari basic pertanian, sir. Iya. Nah, makanan-makanan sekarang ini
lebih lama lebih membingungkan, Sir. Bahkan mungkin kita akan susah membedakan yang haram dan halal. Oh. Nah, begini, Sir, masalahnya begini. Ke depan nanti, contohnya aja ya, Sir, ya, saya bilang. Sekarang sayuran ataupun buah-buahan yang kita makan itu sudah disuntikan DNA gen hewan. Nah, ini awal mula. Nah, ke depan nanti lebih parah lagi. Apakah kita maksudnya membawa diri bagaimana ke depan nanti kita bisa tetap, misalnya dunia kan lebih modern, lebih canggih nih, Sir. Terus kita bisa mempertahankan prinsip kita sebagai umat Advent, gitu. Bahwa makanan-makanan ke depan akan dibuat lebih kompleks lagi. Bahwa makan-makan ke depan yang dikatakan future food itu bisa menurut para ahli solusi. Namun apakah itu bisa jadi solusi bagi umat Advent, gitu, Sir? Sikap yang harus kita pakai untuk menghadapi situasi seperti itu, Sir. Ya, baik. Terima kasih. Apalagi ada rekayasa genetika ya, termasuk di dalamnya di bidang pertanian. Itu tadi bukan masalah makan daging atau tidak. Itu bukan prinsip, itu aplikasi. Yang prinsipnya tadi itu ada 2 prinsip dalam memilih makanan. The best preserve health. Ya. Jadi makanan yang terbaik yang bisa memelihara kesehatan kita. Dan yang kedua adalah bagaimana memilih makanan yang paling bergizi untuk kita. Kalau dari semua yang ada itu hanya mana yang terbaik, ya itu makan aja, nggak usah terlalu ini. Kalau hanya itu yang terbaik dari apa yang ada, ya kan itu prinsipnya Ellen White. Toh pada akhirnya kita juga mati kok, ya. Dan nggak dosa itu gitu. Makan daging aja nggak berdosa kata Ellen White, ya kan? Tadi ada kutipannya. Saya nggak tahu sudah hadir belum. Karena di awalnya White berkata kita tidak makan daging karena tidak sehat, bukan karena berdosa. Jadi apalagi kalau hanya disuntik begitu. Kalau saya di antara makan daging terus kemudian ada sayur yang disuntik dikit, makan sayurnya aja. Mana yang terbaik ya yang ada, kan begitu. Jadi tidak usah dibuat sulit. Yang penting hati kita ini lurus sama Tuhan. Kita sudah tahu prinsip yang benar, kita hidupkan itu. Roh Kudus Tuhan akan menolong kita. Ya. Jadi tetap prinsip temperance ya, Pak? Itu temperance. Karena tubuh kita ini toh akan diubahkan Tuhan, ya. Tapi karakter kita itu tidak. Nah, jadi ini yang kita harus siapkan, pertumbuhan karakter kita, dan dengan makanan ini mendorong kita untuk memiliki karakter mungkin yang lebih baik. Kita tidak makan daging, kita tidak darah tinggi, tidak gampang marah, kan begitu. Karakter kita lebih baik. Jangan kan gitu. Yang vegetarian aja kadang-kadang masih darah tinggi kan. Nah itu harus lebih ini lagi. Jadi seperti tadi kutipan terakhir, nggak usah khawatir tentang apa yang kita makan. Kita sudah tahu mana yang terbaik, hidupkan. Kalau masih ada kurang-kurangnya, kita hidup di dunia ini nggak ada makanan yang sempurna 100%. Ya. Jadi nanti di sorga kita makan itu yang betul-betul mempunyai kualitas yang sempurna. Jadi ya begitulah ya. Dan mungkin sekedar menguatkan, Sir, memang kayaknya apa yang Sir bawakan ini perlu di apa istilahnya ya, dipresentasikan juga di semua jemaat. Karena banyak, Sir, sekarang, Sir, nih ya, kalau mau lihat di gereja-gereja, prinsip vegetarian ini udah agak menyimpang. Bahkan mereka sekarang saking menyimpangnya mereka sudah buat ajaran sendiri gitu. Seolah-olah misalkan orang yang makan daging itu sudah tidak bisa, kita tidak boleh bergaul lagi dengan mereka gitu. Banyak sekarang di Manado pun itu sudah banyak. Manado. Berarti kalau Nyonya White hidup dia tidak mau bergaul dengan Nyonya White. Nah itulah, Sir, yang sekarang ini yang sekarang ini saya terus terang saya senang ini sama Deto nih udah buat acara ini, senang karena di sini saya terus terang mendapat pencerahan lebih. Dari sekian lama saya itu mendengar tentang vegetarian. Walaupun memang istri saya juga vegetarian, dan dari saya sekolah itu, waduh, selama ini kok saya lihat vegetarian kayak keras itu, kayak
kolot banget gitu. Kayak kalau nggak bisa kayak apa ya, maksudnya gimana sih itu. Dan ini yang saya dapati, dan bukan justru saya lebih istilahnya menguatkan untuk makan daging, no sir, tapi justru dari sini saya dapat ternyata betul itu pilihan, dan justru lebih menguatkan saya pilih yang terbaik ke arah yang justru makanan yang terbaik itu sir. Jadi Thank you. memang sebenarnya Deto sudah minta udah lama sekali, cuma waktu itu pernah makan di Ayas. Cuma saya waktu itu sibuk sekali. Nah, ini sebenarnya membayar hutang saya ke Deto. Itu aja sebenarnya. Iya. Ini bagus, Sir. Bagus sekali. Terima kasih, Sir, buat ini acaranya, buat Deto juga nih. Oke. Jadi terima kasih sekali semuanya. Ini ada beberapa banyak yang komentar. Pendeta, apakah bisa slide-nya didapatkan, slide PowerPoint-nya, agar supaya kita bisa mempelajarinya juga? Oh, boleh. Memang ini supaya orang-orang tahu. Ya. Cuma begini, dalam membawakannya, yang ada di saya cuma pesan aja. Apa yang ada di slide itu hanya kutipan. Tetapi yang saya ceritakan adalah background, sehingga Anda bisa mengerti kutipan. Pastikan Anda menguasai background, seperti yang saya terangkan. Sehingga kalau dengan demikian, ketika Anda ditanya, kalian tidak bisa mengerti nanti kenapa begini, kenapa begitu. Karena itu hanya slide, hanya kutipan. Ya. Tetapi apa yang terjadi di tahun itu? Kenapa seperti ini? Bagaimana mensinkronkan antara praktek Ellen White dengan kutipan yang ada? Nah, seperti tadi yang Bapak Bahtiar tadi tanyakan tentang makan tupai dan kerang. Nah, itu karena saya tahu background-nya 1902, itu juga harus diingat. Kita baru tahu haram dan halal di 1902. Nah, hal-hal seperti ini itu jangan hanya dibawakan secara mentah seperti itu, tapi harus tahu di dalam memahami tulisan Ellen White. Ya, oke. Waktu kita kalau di Jakarta ini udah mau jam 9 ya, tapi mungkin di Indonesia Timur sudah di sini larut. jam 10 ya, hampir jam 10. Di Ayas jam 10. Mungkin kalau ada ingin bertanya lagi bisa chat saja nanti lewat Pendeta Don, saya akan berikan Pendeta Doni nanti biar bisa menjawab. Dan kalau mungkin ada kesempatan berikut lagi ya Pendeta, kita mungkin lebih banyak di